Pada materi sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang pasar oligopoli, ya, di mana struktur pasarnya itu, model oligopolinya itu bisa dibagi menjadi misalnya ada Bertrand model, ada Cournot model, dan juga ada Stackelberg model, seperti itu. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa yang terjadi pada pasar oligopoli di jangka panjang. Ketika kita bicara jangka panjang, sebenarnya itu merujuk pada karakteristik tertentu, yaitu salah satunya adalah keadaan di mana tidak adanya fixed cost atau biaya tetap pada sebuah industri. Jadi misalnya di pasar persaingan sempurna, ketika di jangka panjang, maka fungsi biayanya itu hanya merupakan biaya variabel input atau tidak ada input tetap lagi. Nah, itu juga harusnya berlaku pada persaingan tidak sempurna. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah di oligopoli itu benar-benar mengalami kondisi jangka panjang? Nah, biasanya kalau kita belajar tentang pasar persaingan tidak sempurna, kita harus belajar dari strukturnya. Ya, strukturnya itu ada apa aja? Yang paling sering dibahas itu adalah monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Nah, kita tahu yang di ekstrim paling persaingan tidak sempurna itu adalah pasar monopoli dan pasar oligopoli, ya. Yang sebenarnya keduanya ini ada kemiripan, hanya saja di monopoli itu hanya ada satu pemain, sehingga dia tidak mempelajari bagaimana strategi untuk menghadapi lawan, sedangkan di oligopoli mereka mempelajari apa yang harus dilakukan untuk menghadapi aksi yang akan dipilih oleh lawan, dan itu kita sudah pelajari di game teori. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita pelajari di monopoli dan oligopoli, mereka memiliki barrier to entry yang tinggi. Barrier to entry itu ada kaitannya juga dengan biaya tetap juga di situ. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari monopoli dan oligopoli, sebenarnya kondisi jangka panjang itu tidak benar-benar ada. Kalau di monopoli itu secara strict, karena dia hanya satu pemain, maka tidak ada entry dan tidak ada exit. Kalau ada entry, sudah pasti dia bukan monopoli. Kalau exit, berarti pasarnya juga udah nggak ada, kalau sama sekali nggak ada entry. Oke. Nah, begitu pula untuk pasar oligopoli, sebenarnya entry exit dimungkinkan karena bukan tidak bisa, barrier to entry-nya tuh high, bukannya mustahil. Nah, tetapi di pasar oligopoli, kalau kalian pelajari model Cournot model, kita bisa lihat bahwa jumlah pemain itu akan membuat profit di pasar itu tereliminasi, termasuk profit dari masing-masing perusahaan. Jadi sebenarnya ketika perusahaan itu masuk ke dalam sebuah industri, ya dia harus mempertimbangkan apakah sebenarnya uh, dia itu akan mendapatkan profit lebih tinggi atau enggak, seperti itu. Jadi sebenarnya di oligopoli bisa kita bilang sebenarnya tidak tidak apa namanya, suatu suatu pasar itu tidak benar-benar memasuki industri seperti itu. Biasanya masuk dan keluar itu merujuk pada struktur monopolistik dan persaingan sempurna. Nah, tapi bukankah di oligopoli kita juga lihat ya kasus-kasus misalnya ada perusahaan yang masuk, ada perusahaan juga yang keluar. Ya benar, ada ya kasus seperti itu. Tetapi jarang, ketimbang monopolistik itu dan persaingan sempurna itu lebih gampang keluar dan masuk. Nah, tetapi yang paling mungkin juga di pasar oligopoli itu mereka bukan keluar dari industri. Ya misalnya mereka mengalami kerugian atau mereka tetap keuntungan, nah mereka nggak keluar dari industri gitu. Tapi apa yang mereka lakukan kalau mereka nggak keluar, padahal secara teoritis mereka rugi di jangka misalnya ya, atau bahkan mereka ruginya itu harusnya secara teoritis dia harusnya shutdown karena harga di bawah average variable cost. Nah, inilah keunikan oligopoli yang tidak dilakukan oleh persaingan sempurna. Mereka melakukan yang namanya merger seperti itu, ya. Nah, tapi nanti ke depannya kita akan belajar apakah merger itu pasti menguntungkan, apakah dia lebih menguntungkan ketimbang dia tidak merger atau sebaliknya. Kondisi-kondisi apa yang harus terpenuhi ketika merger itu akan menjadi menguntungkan ketimbang dia tidak melakukan merger. Lalu, apakah merger itu sama dengan akuisisi? Lalu, apa saja jenis-jenis merger? Nah, itu akan kita bahas di pertemuan SG mendatang, jadi pastikan kalian hadir di SG Ekonomi Industri. Oke, sekian, terima kasih.